Gedung tinggi sudah jadi simbol kemajuan kota. Tapi di tengah krisis iklim, pertanyaannya berubah jadi tinggi boleh, tapi seberapa efisien dan seberapa adaptif gedung tersebut. Kita butuh pendekatan yang relevan sama konteks tropis, urbanisasi yang cepat, dan target emisi nasional Indonesia. Desain responsif iklim, penggunaan material rendah karbon, sistem energi terintegrasi bukan hanya idealisme, tapi hal-hal itu merupakan kebutuhan dasar. Nah, di Indonesia pelakunya sudah ada. Nama Bapak Tio Prasetyo Adi sudah nggak asing lagi di dunia arsitektur Indonesia. Sebagai Managing Director PDW, Pak Tio konsisten dorong desain yang adaptif, kontekstual, dan sadar emisi jauh sebelum isu green building jadi arus utama. Lewat proyek-proyek berskala besar, beliau menunjukkan kalau desain gedung tinggi bisa tetap efisien tanpa kehilangan konteks budaya dan iklim lokal. Hari ini, saya Giri Sritia Asmara akan menemani teman-teman semua untuk berbincang-bincang mengenai green building, khususnya di bangunan-bangunan tinggi bersama dengan Pak Tio. Baik, apa kabar Pak Tio? Hari ini kita sudah bersama Pak Tio di kantor Bapak. Bagaimana Pak Tio hari ini kabarnya? Kabar baik. Iya. Lagi cerah juga. Bener. Jadi hari ini menarik nih Pak, kita akan membahas tentang green building khususnya di bangunan-bangunan tinggi. Kita sudah sama-sama tahu bahwa Pak Tio dan PDW itu punya track record yang sudah banyak, apalagi di desain berkelanjutan. Kalau ditarik ke belakang, apa yang awalnya membuat Pak Tio itu, oke, saya akan fokus ke desain berkelanjutan di desain-desain bangunan yang Bapak rancang? Ya, sebenarnya desain bangunan berkelanjutan itu dasar dari arsitektur gitu ya. Arsitektur itu sebagai leader di dalam perancangan kota, perancangan lingkungan binaan. Kita sebutnya built environment. Kita nggak pernah berdiri sendiri, gedung itu nggak pernah berdiri sendiri. Nah, dalam built environment itu kan ada kawasan perkotaan, ada suburban, ada juga kawasan non perkotaan gitu ya. Arsitek paling banyak dibutuhkan memang di kawasan perkotaan, bukannya nggak dibutuhkan tempat lain ya, tapi paling banyak pekerjaannya lah. Jadi yang membawa seks itu satu, itu dasar itu ya. Terus arsitek juga harus sadar gitu ya, dan itu ada di pelajaran semua perancangan tapak dan lain-lain lah, yang terhubung erat dengan lingkungan. Kemudian ada di kuliah juga kita dikasih pengetahuan tentang utilitas, bagaimana bangunan itu sebagai sebuah sistem gitu akan berdiri gitu. Jadi dari ide, gagasan, rancangan, arsitek tuh punya IP atau ownership. Ya, tentu yang punya bangunan ya pemilik lah ya. Tapi arsitek dengan desainnya itu punya ownership. Nah, di situ sebenarnya tanggung jawab arsitek itu sangat besar untuk menentukan kinerja. Jadi kalau kita bicara tentang green building, sustainability itu semuanya kinerja yang terukur. Nggak bisa cuma kita klaim sendiri gitu ya. Kita harus hitung gitu. Bisa hitung sendiri bisa, tapi sendiri. Jadi apa yang diperbuat arsitek, karena itu built environment, lingkungan binaan, lawan katanya nature environment. Jadi apapun ekosistem yang ada gitu ya, bisa juga natural environment yang masih baik diubah gitu. Jangan sampai perubahan itu merusak. Ada juga natural environment yang memang kurang baik, kita perbaiki itu. Misalnya secara natural dia udah rusak, kebakar atau apa gitu. Nah, itu yang kita perbaiki. Jadi yang terjadi selama ini adalah lingkungan binaan dirusak oleh rancangan. Jadi lebih boros, ekosistemnya rusak, yang tadi ada kodok-kodoknya mati, nggak ada kodok banyak nyamuk kayak gitu kan. Nah, ininya. Jadi itu sebenarnya dasar dari semuanya gitu ya. Nah, kenapa bangunan tinggi? Ya karena itu, kalau kita praktek di perkotaan itu ada dari sisi ekonomi juga, harga lahan yang cukup tinggi, penduduk yang padat gitu ya, banyak gitu. Jadi kita vertikal. How tall is sustainable, itu yang jadi perdebatan sebenarnya. Kira-kira gitu. Kalau melihat dari konteks Indonesia nih Pak, kan mungkin sekarang trennya sudah oke, kita harus green building dan lain-lain. Kalau Bapak sebagai pekerja di bidang perancangan bangunan, kira-kira turning point-nya saat itu pada saat apa sih Pak? Orang-orang mulai sudah aware gitu dengan perancangan yang berkelanjutan. Nah, ini menarik sebenarnya ya. Dari tahun
1958. Ya kalau arsitek tuh banyakan terlibatnya di bangunan gedung. Kayak kalau di istilah itu bangunan tuh bisa bendungan, bisa stasiun, bisa apa gitu ya. Tapi bangunan gedung. Sejak tahun 1958 ilmuwan udah mengingatkan bahwa terjadi global warming gitu yang saintis gitu ya. Karena satu perang, kedua satu revolusi industri, kemudian perang dunia dan kemudian makin ke sini digitalisasi itu juga ternyata memerlukan sumber daya yang sangat tinggi. Kalau dibilang sudah diingatkan tuh ya dari tahun 1958, terus pada tahun 1960-an udah pertama kali bumi difoto dari luar angkasa. Di situ lihat bahwa ternyata kita terbatas loh. Terus kalau dilihat lagi bumi kita terbatas. Ini masih umum ya, belum ke arsitek. Kalau dilihat lagi, di zoom lagi, ternyata di bumi itu 70% air, 30% daratan. Dan sebagian besar hampir semua lah ya, hampir 100% kecuali ada kampung nelayan atau apa. Orang tinggalnya di daratan dan dari 30% itu nggak semua daratan bisa dihuni. Jadi bayangkan betapa terbatasnya lah resources. Terbatasnya lahan. Iya. Nah, sekarang penduduk bumi udah 8 miliar. Nah, kalau dibilang gerakan secara formal di COP21 kalau nggak salah tahun 2015 mulai di recognize gitu ya. Bangunan tinggi sebagai salah satu solusi untuk perubahan iklim karena suhu bumi kita kemarin kita udah melampaui dari target penurunan gitu. Nah, arsitek mulai kalau di Indonesia, saya ngomong konteksnya Indonesia yang saya tahu, di tahun 74 nih agak ke belakang lagi. Jadi dari tahun revolusi industri, perang dunia, kemudian kemudian ada teknologi bangunan tinggi. Pertama kali abad 19 sebenarnya, karena bangunan tinggi itu ada dua ininya. Teknologi yang menyebabkan dia bisa, satu, transportasi vertikal, lift. Yang kedua, struktur baja yang lebih versatile. Terus yang sekarang udah reinforced concrete, beton bertulang gitu ya. Nah, kalau di tahun 1970-an dulu ada, sekarang masih ada mungkin ya, negara-negara pengekspor minyak. Indonesia tuh salah satu negara ini. Sekarang kita udah net importer. Jadi minyak tuh harganya mahal sekali. Jadi sempat ada krisis minyak. Kalau di belahan bumi Eropa, sebenarnya dari tahun 70-an mereka udah sadar bahwa sumber daya yang terbatas nih energi nih, baru ngomongin dari satu sisi. Nah, di Indonesia karena kaya, karena waktu itu minyak banyak, jadi pada tahun 80-an malah kita jor-joran untuk bangun kota, infrastruktur, gedung dan lain-lain. Dengan cara yang kurang tepat, karena banyak hal yang diimpor. Kita negara tropis, kita impor desain dari Amerika Utara sampai Eropa. Nah, banyak upaya gitu ya dari tahun 90-an. Jadi jawaban singkatnya mungkin dari tahun 90-an tuh udah mulai sadar gitu dengan kondisi lingkungan kita. Udah dari tahun 90-an kita mulai ngerasain macet, ngerasain makin panas, ngerasain banjir, semua dampak karena pembangunan, ya kan? Jadi mulai dari waktu itu ada COP12 tahun 2007 di mana? Di Bali. COP itu Conference of Parties, jadi UNFCCC berkumpul tiap tahun karena ini mau mengurangi dampak perubahan iklim yang nggak berhasil juga gitu. Ini kan kesepakatan antar negara sangat politis, sangat ini pragmatisnya tuh lebih lambat daripada perusakannya. Perusakan tuh kan macam-macam ya, dari tambang, dari industri, dari macam-macam lah. Nah, terus terindikasi bahwa bangunan gedung menyumbang 30% secara global. Kalau di Indonesia mungkin lebih sedikit gitu ya. Nah, kalau di Indonesia Green Building Council kan mulai tahun 2008-2009. Tapi menuju ke sana itu udah banyak lah pendahulu kita. Seperti almarhum prinsipal atau pendiri PDW, Prof. Danisworo, kalau saya ngomong green building, itu udah diajarin dari tahun 60-an. Arsitek Silaban gitu yang desain gedung BI, Istiqlal,
sebelum direnovasi ya. Istiqlal tuh naturally ventilated. Terus ada almarhum Pak Hanawal juga desain beberapa fasilitas ibadah dan sekolah, fasilitas-fasilitas publik. Itu sangat concern sama passive design gitu ya. Jadi kalau kita bicara. Tapi ya itu ada gap di tahun 80-90-an bahwa banyak arsitek asing berpraktek di sini, mengcopy prakteknya dia di sana gitu. Ada teknologi lagi, teknologi kaca kan, kacanya makin canggih, makin canggih, makin canggih. Nah sekarang baru turning point-nya sebenarnya di awal abad 20, awal abad 21 ini. Jadi tahun 2000-an udah mulai banyak sampai kita punya Green Building Council sekarang. Agak panjang. Nggak apa-apa. Terpanjang kan? Aman, Pak. Jadi tadi menarik Bapak bilang bahwa gedung tinggi itu bisa jadi salah satu solusi ya. Dari tadi ada ke lahan yang terbatas dan lain-lain. Tadi juga disebut bahwa arsitek-arsitek dari luar negeri itu membuat praktek menggunakan kaca untuk bangunan tinggi dan lain-lain. Untuk diterapkan di Indonesia sendiri Pak, dengan iklim yang tropis, panas dan banyak tantangannya, sebenarnya bagaimana cara untuk mendesain bangunan tinggi yang benar-benar proper, yang bisa kontekstual gitu dengan kondisi di Indonesia. Mungkin kalau misalnya kita ngomong di negara 4 musim, misalnya kaca bisa digunakan sebagai sarana untuk menyimpan panas dan untuk menghangatkan suhu di dalam karena 4 musim. Tapi Indonesia yang 2 musim dan tropikal ini gimana Pak? Ya, nah itu saya cerita dulu ya. Jadi memang beda gitu ya kondisi kita dengan kondisi-kondisi negara-negara yang 4 musim. Jadi tropis, subtropis, arid climate dan lain-lain. Jadi desain dengan pendekatan iklim tuh dari dulu diajarin gitu ya. Nah lupa waktu itu kelupaannya karena majalah, apalagi terus internet, orang Google, wah ini bagus gitu ya, terus bisa diterapkan. Ada beberapa hal sebenarnya. Satu yang dari iklim dulu yang terkait sangat erat dengan energi. Ada juga dari tadi kenapa dia harus compact lah, atau pola perkembangan kotanya sendiri. Saya sendiri sebagai selain arsitek juga berpraktek sebagai ahli rancang kota kan, urban designer perancang kota. Ada salah kaprah waktu itu salah satu arsitek terkenal, kliennya juga klien kami juga akhirnya mereka ngedesain bangunan karena konsepnya yang mereka dapat informasinya tuh bangunan tinggi itu harus transparan supaya nggak perlu lampu kalau siang. Tapi di negara tropis kan sepanjang tahun dari Januari sampai Desember panas, suhunya apalagi Jakarta ya, suhunya di atas 25 derajat gitu. Udah makin lama makin panas. Dulu waktu saya masih kecil masih ada 24, 23 gitu. Tapi kita rata-rata sekarang siang ini bisa 30-an gitu ya. Memang belum ekstrim sampai ke 50 gitu. Dengan kaca yang begitu banyak, ya tentu susah mendinginkan sama glare, silau. Benar. Gitu. Jadi jangan semua yang dari luar dianggap sebagai satu yang selalu baik gitu. Jadi kita harus melihat konteks dalam hal ini. Kalau dalam hal bangunan tinggi yang kita sedang topik ini ya iklim gitu ya. Nah di tropis sebenarnya paling efektif satu karena, nah kalau kita pakai natural ventilation juga, sebenarnya kalau kita di Bali gitu ya, ini bangunan di Bali nggak ada bangunan di atas 5 lantai. Ada tapi ya dengan segala macam ini, tapi jarang lah ya. Kita bisa terima gitu loh, bahwa ruang-ruang yang ber-AC hanya kamar hotel, tapi lobbynya, public space-nya itu kenapa? Karena ada peneduh, pohon, terbuka, ventilasi, sama aliran udara, angin gitu. Kadang-kadang angin apalagi kalau musim dingin di belahan bumi selatan tuh kerasa banget. Kalau di Bali nggak usah pakai AC, di bawah pohon tuh dingin banget. Kenapa? Karena lingkungannya kan. Nah kalau di Jakarta yang udah semua aspal, makanya di rating Green Building ada yang namanya albedo. Itu jadi selain dari radiasi yang masuk, juga pantulan-pantulan dari lingkungan sekitar yang built environment itu. Nah kalau di tropis ya tanaman mudah tumbuh
hujan relatif banyak, gitu ya. Kenapa kita jadi paru-paru dunia kan ada rainforest segala macam. Nah, kalau kita kembali ke kawasan urban ya di tropis, tapi kalau di daerah tropis orang tuh begitu keluar panas dan lembab. Oh ya, satu lagi tadi ventilasi aliran udara, radiasi panas sama kelembaban gitu ya, kelembaban tinggi yang bikin kita sering lembab, orang nggak mau jalan gitu. Akibatnya apa? Akibatnya banyak menggunakan kendaraan bermotor tambah panas lagi gitu. Terus dengan konsep yang tidak tepat, terlalu banyak kaca, udah clear gitu ya. Jadi akhirnya gedung yang didesain arsitek yang salah informasi itu banyak ini. Untung dia pemiliknya satu, banyak apa namanya roller blind turun. Jadi percuma juga udah kaca, jadi oksimoron gitu lah ya. Udah gitu AC-nya kerja keras gitu kan. Yeah. Jadi simpelnya ya, kalau bangunan tinggi di negara tropis, window to wall ratio-nya kecil. Waktu itu udah pernah ada yang ngukur 30%. Tapi nggak cuman itu. Jadi ntar bangunannya seragam. Ya jangan juga gitu, nggak juga. Yang kedua, pakai shading. Jadi panas yang masuk itu, cahaya yang masuk, panasnya enggak gitu ya. Yang ketiga ya teknologi kacanya sendiri gitu ya, kaca double glass membantu lebih banyak akustik, tapi juga bisa mengurangi panas yang masuk. Apa namanya, lapisan kaca itu, coatingnya dan lain-lain itu juga bisa membantu. Terus bagaimana supaya mendorong orang, di Indonesia ini kan transportasi umum masih kurang lah ya. Begitu Jakarta, begitu ada MRT terjadi perubahan lah di kota gitu ya. Bagaimana meneduhkan kota sebenarnya, salah satunya dengan pohon gitu, pohon yang sesuai dengan iklim kita gitu ya. Jadi macam-macam lah, dan sayangnya Jakarta udah terlalu polusinya terlalu tinggi. Untuk ventilasi juga natural ventilation harus dilihat juga gimana caranya, gimana udara, justru jangan udara kotor masuk terus nggak bisa keluar, tapi juga jangan sampai udara keluar yang udah polusi bisa masuk ke dalam bangunan. Jadi lebih mahal sekarang kan filteringnya. Terus yang satu lagi untuk kenyamanan, sebenarnya yang sama kan iklimnya Malaysia, Kuala Lumpur sama Singapura gitu ya. Singapura lama kelamaan dia mengubah standarnya yang tadinya dulu waktu tahun 90-an gitu ya, sebelum tahun 2000, sebelum mereka juga adopt Green Building itu, mau jalan di publik umum, di terowongan itu di Singapura tuh dingin sekali gitu ya. Karena orang dihitungnya pakai jas gitu ya. Jadi pakaian juga penting, itu masuk ke perilaku juga. Sekarang standar mereka udah menurun, mereka pakai kemeja biasa gitu. Terus di ruang publik suhunya di MRT-nya di ini udah 25 derajat Celcius gitu. Nah, dan itu kan lebih adaptif ke ruang luar gitu ya. Jadi kita sama-sama tantangannya air conditioning gitu, air conditioning pendinginan. Kalau balik ke negara 4 musim, mereka ada pendinginan, ada juga penghangatan gitu ya. Yeah. Yang pendinginan itu waktunya kecil sekali, tergantung negaranya juga. Paling hanya dalam setahun hanya 2 bulan, 3 bulan relatif lebih dingin gitu ya. Bahkan kalau summer pun kadang-kadang kita kedinginan kalau kita sebagai orang tropis ya. Jadi dalam merancang ya kita harus lihat di mana kita tutup, di mana kita buka, dan bagaimana kita menggunakan landscape. Terus fasad tadi sebenarnya kalau di tropis, di negara tropis ya. Kalau misalnya ngomong tentang natural ventilation, Pak, kita sebut saja di Jakarta yang panas gitu, sebenarnya masih mungkin nggak sih itu diinkorporasikan ke bangunan tinggi? Karena polusi, kualitas udaranya juga mungkin sudah nggak baik, atau mungkin ada cara-cara. Tadi Bapak ada sebut secondary skin juga. Bagaimana cara memilih mungkin material yang tepat, atau bagaimana agar itu bisa mendapatkan natural ventilation yang memang nyaman untuk orang, yang bukan malah tambah panas atau menjadi udara di dalam menjadi kualitasnya semakin buruk gitu, Pak. Nah, sebenarnya bangunan makin tinggi, udara di atas relatively makin bersih, karena kan polutan kan panas segala macam kan turun ininya ke bawah gitu ya. Makanya yang paling rentan ke polusi itu kalau kita bicara tentang kesehatan dalam gedung,
terus kemudian apa namanya di public space itu anak-anak kan sebenarnya karena dia dari tingginya dari 40-60 cm. Terus kalau orang dewasa mungkin polutannya banyak yang di bawah, terutama kalau dari kendaraan bermotor gitu ya. Makanya saya sering apa namanya marah kalau ada orang parkir tapi nyalain mesin gitu ya kan, karena itu secara sadar nggak sadar dia mengeluarkan polutan gitu ya. Nah, justru menurut saya ventilasi alam itu harus apa namanya harus digalakkan lagi gitu. Tapi kan ada syarat-syaratnya tadi. Satu, selain polutan juga bau gitu ya, dari sampah lah, dari macam-macam gitu ya. Pertama ya harus bersih. Satu, prasyarat itu harus bersih gitu ya. Orang Indonesia ini kan cenderung jorok, buang sampah sembarangan. Terus juga ada banyak apa debu itu kan karena saya lupa di mana ya. Itu nggak boleh ada permukaan tanah yang terbuka gitu. Karena dia kan begitu air bertiup membawa debu kemana-mana gitu ya. Jalan apa segala macam. Jadi harus ditutup dengan tanaman, tumbuhan. Nah, itu yang kedua solusinya. Dengan tanaman. Tanaman tuh bisa menyaring polutan juga. Kemudian yang ketiga ya lagi-lagi ke masalah desain pasif itu. Saya pernah ya bukan diskusi lah ke salah satu karya Pak Hanawal sekolah gitu ya. Sekarang sayangnya udah dikasih AC. Dulu dia bilang, jadi ini ruang kelasnya mungkin tingginya 2,5 meter, tapi di atasnya ada ruang lagi 1 meter. Itu untuk aliran udara. Jadi benar-benar pasif design. Walaupun secara konstruksi kalau dihitung-hitung embodied carbon dan lain-lain mungkin bisa masih balance gitu ya. Tapi dan jendela gede-gede, lebar-lebar. Terus di sekelilingnya juga tumbuhan, tanaman. Dan masih bisa gitu loh di Jakarta dengan konsep ventilasi apa namanya alami, mungkin dibantu fan gitu ya. Terus menggunakan, terus ada juga founder Green, dia bukan arsitek, tapi dia menggunakan Pak John Budi ya di rumahnya. Dia pakai natural ventilation juga. Rumahnya juga di Jakarta Utara yang terkenal panas gitu ya. Dan polusi itu. Kalau di daerah tropis katanya polusi terbantu dengan curah hujan yang tinggi gitu kan ya. Jadi begitu, makanya kalau gitu kita hujan deras langsung indikasinya udaranya bersih gitu ya. Jadi tapi selain itu kan kita udah beralih gitu ya dari apa namanya kendaraan pribadi misalnya ke kendaraan umum. Jadi masih mungkin gitu. Kemarin juga ada sih ya gubernur sekarang, dia pernah jadi Mensescap kan. Waktu ada KTT apa? Ya ada KTT di Jakarta, satu diliburin, jadi nggak ada mobil keluar. Terus kemudian yang boleh keluar hanya kendaraan listrik. Itu udara tuh bisa bersih di Jakarta, bisa tahu-tahu bersih gitu. Tapi kan perlu perubahan yang revolusioner gitu. Terus kalau dilihat ada, saya lupa ada berapa, 13 apa ya PLTU, saya ada foto tuh lagi di Ancol, terus di seberangnya PLTU, ya itu sebenarnya sumber polutan utama. Artinya kita juga harus beralih dari sumber energi, kita mobil listrik nih, mobil listrik tuh offset gitu ya, offset dari polutan yang ada di jalan ke PLTU dan ke sumber apa, ke tambang-tambang baterainya, buat baterai nikel salah satunya untuk baterai itu. Jadi sebenarnya kalau apa namanya mau membersihkan sebenarnya dari sumber energinya juga, dari apa hulu industrinya juga gitu, harus berkelanjutan gitu ya. Makanya kita sekarang mulai ngedorong untuk ngitung embodied carbon kalau di Green Building Council. Kembali ke pertanyaan, natural ventilasi ya bisa. Waktu kami yang menyusun Greenship Homes itu arsitek saya, almarhum Juhara, sama Ariko yang awal ya. Terus kemudian dengan tim rating dan lain-lain. Waktu bikin ini, kita bikin syarat, prasyarat dan lain-lain seperti biasa waktu bikin rating. Waktu nulis, tunggu dulu nih, kita menilai bangunan yang AC-nya efisien itu tinggi. Gimana dengan bangunan yang nggak pakai AC, yang ventilasi mekanik? Jangan sampai nanti bangunan tradisional rumah Betawi misalnya, malah skornya lebih rendah daripada rumah di Pondok Indah gitu yang pakai AC 2 PK di 5 kamar misalnya. Gitu. Jadi akhirnya kita berpikir lagi gitu, gimana supaya rating rumah tinggal nih
kebetulan bukan bangunan tinggi. Tapi sebenarnya sama juga. Gimana sebenarnya give or take-nya? Artinya kalau di jangan-jangan ini kita belum mengukur ya, kami belum riset sama studi gitu ya. Yang tadi saya bilang material-material berat, polutan itu sebagian besar memang ada yang kecil, yang ada material yang airborne gitu ya. Tapi sebagian besar kan ada saya nggak tahu level, mungkin di bawah 3 meter gitu. Nah begitu dia di atas, apakah kita perlu mendorong? Ya, di atas tuh ventilasinya ventilasi. Bisa ada ventilasi alami, dikasih pilihan gitu, supaya mendorong itu juga gitu. Karena kalau dilihat di studi Burj Khalifa makin tinggi, udaranya makin dingin juga gitu. Dia 828 meter kan. Dia punya 3 segmen lah, yang dimana paling tinggi itu udah kayak setinggi gunung, hampir setinggi bukit lah ya. Itu perbedaan suhu di bawah dan di atas kalau nggak salah bedanya 1,5 derajat Celcius, itu signifikan sekali gitu ya. Nah kalau kita mendesainnya dengan benar tentu harus ngitung angin dan lain-lain. Penghawaan alami tentu bisa jadi salah satu pilihan gitu. Kalau dalam merancang nih Pak, biasanya kan tadi kita juga selain natural ventilation dan selain passive design, kita juga memikirkan active design-nya, pemilihan material dan lain-lain. Kalau menurut pengalaman Bapak, apa sih biasanya yang di lapangan itu suka dilupakan gitu? Padahal sebenarnya ini potensial untuk menjadi kan bangunan tersebut, bangunan yang hijau, bangunan yang efisien secara energi, yang dapat merespon iklim dengan baik. Bangunan gedung tuh pada dasarnya kan kita harus memenuhi standar dulu ya. Kenapa di rating Green Building Council tuh dan harus sebenarnya di dalam semua praktek gitu ya. Gua pertama kali standar di dalam undang-undang bangunan gedung udah ada tuh, keselamatan, kesehatan K3-nya dulu itu. Termasuk ke bencana ya, gempa bumi, sekarang banjir dan lain-lain gitu ya. Ya yang sering terlupakan gitu ya. Saking ingin ngejar green building-nya, faktor-faktor itu satu terlupakan. Tapi kalau kita bicara tentang sustainability-nya, ya kita harus lihat sustainability at what cost, nggak hanya rupiahnya ya, tapi apakah satu material ini juga tadi bahan dasarnya gitu ya, apakah dia membuat udara dalam ruangan lebih jadi beracun gitu. Kalau teknologi misalnya cat, lem, adhesif segala macam tuh, apakah pengaruhnya yang itu tadi juga memasukkan cahaya sebanyak-banyaknya jadi glare gitu ya. Dia sementara kita harus ngukur berapa banyak panas yang masuk. Terus kemudian thermal mass. Jadi kadang-kadang kalau di Jepang tuh dihitung banget tuh. Kami mendesain bangunan gitu ya, terus slab itu lantainya menjorok keluar supaya dia bisa kasih shading. Ternyata panas yang masuk kan selain radiasi juga ada rambatan panas konduksi, itu besar juga gitu ya. Jadi sebisa mungkin second skin-nya tuh lepas gitu atau sedikit yang nempel ke bangunan. Itu kesalahan yang bukan kesalahan ya, kami nggak hitung sih. Yang kami buat juga. Karena yang kita coba, kalau ini dari sisi energi dulu ya, yang coba kita tekan sebenarnya kan beban pendinginan, cooling load di dalam, karena itu yang paling besar 60%. Terus kemudian juga kalau di bangunan tinggi ya kesalahan-kesalahan mendasar tentang jumlah lift, tipe lift yang efisien, itu juga transportasi vertikal juga terpengaruh ya. Terus fasad salah satu faktor yang penting dari passive design gitu ya. Nah, kalau active design-nya kan ini juga kesalahan yang umum ya. Active design kita serahin ke ME gitu. Iya. Kita ngedesain fasad sembarang aja, passive design kita kasih ke ME gitu. Sementara ME ngitungnya banyak pakai rule of thumb. Dia udah harusnya kan dihitung lebih cermat gitu, karena mereka takut di challenge sama siapa namanya, sama ownernya, loh kok udah jadi bangunannya kurang nyaman gitu ya. Kan macam-macam, nyaman relatif gitu. Makanya kita juga punya survei. Terus satu lagi modul bangunan. Itu yang paling mendasar, paling banyak yang dilupakan. Kenapa? Karena sekarang kan kita bicara dua hal dulu ya. Sekarang lagi banyak gerakan menggunakan natural yang dari bahan alami, yang sustainable material dan lain-lain. Terutama dari bambu, cross laminated timber,
Terus ada teman saya yang lagi riset pakai kotoran sapi dijadiin bata, terus ram earth dan lain-lain tuh ada sekarang, tapi belum untuk bangunan tinggi. Mungkin kayu udah bisa CLT yang pabrikan. Nah, setiap elemen lantai, kaca, elemen fabrikasi apa aja tuh ada dimensi. Yang kita hindari sebenarnya adalah kita ngomong tentang materialnya dulu, dimensi berapa sih yang efisien, yang mengurangi buangan. Kalau rumus di kami tuh either 60 atau 1,2 karena lembaran kaca tuh 3x5. Jadi kalau motong di pabrik, waste-nya di pabrik bisa diolah lagi. Asumsinya seperti itu. Terus gypsum 1,2 kali 2,4. Jadi angka itu jadi semacam patokan. Terus kalau di Indonesia masih ini juga. Nah, kalau dari struktur supaya besinya nggak terlalu banyak, bentangnya berapa? Karena ini sering dilupain kalau di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Jawa gitu yang daerah gempa tinggi, jarak antar kolom gitu ya. Jarak antar kolom ya nggak bisa sembarangan gitu ya. Jangan terlalu dekat, kolomnya banyak, boros juga gitu. Hal-hal seperti itu yang sifatnya modular. Terus belum lagi kalau kita harus masukin parkir. Jadi bedanya bangun di Indonesia sama Singapura dulu lah. Sama-sama tropis. Di Singapura sama Jepang yang daerah gempa ya. Kalau ke sana tuh nggak ada yang parkir building gedung parkir ada nggak terlalu banyak lah. Yang gedung tinggi terus parkirnya ribuan. Kalau di Indonesia banyak banget kan. Banyak banget. Jadi parkir basement, gali basement itu kan satu berdampak juga. Kalau di sana kan orang pakai public transport, Singapura, Jepang, Tokyo lah ya. Kota yang penduduknya hampir mirip gitu lah. Parkir itu satu. Yang kedua infrastruktur pengolahan air limbah, air bersih gitu ya. Kalau di sana udah disediakan infrastruktur oleh pemerintah gitu ya. Jadi kalau di kita tuh bebannya developer tambah lagi tinggi gitu karena harus mencapai itu. Makanya modul itu jadi penting sebenarnya. Dengan gitu parkir efisien kalau di bawah tower. Itu juga kami prakteknya seperti itu. Jadi kita mulai di modul mana nih yang paling kecil. Ini bangunannya apa? Apartemen, hotel, struktur biasanya kami pakai 8,4. Kenapa 8,4? Di 8,4 itu kolom ke kolom gitu ya. 8,4 itu ada bisa muat parkir 3 gitu ya. Kalau satu mobil kan ya dari modul jadinya. Terus dimensi yang berikutnya berapa kalau 8,4 kependekan 9,6? Bisa nggak 12 meter? Ya bisa, tapi embodied carbonnya jadi tinggi karena Banyak pembisiannya. Ya, bukan, kolomnya lebih sedikit, tapi baloknya harus pre-stress. Jadi kebiaya juga gitu. Transfer, dan karena kita daerah, jadi semua terkait sebenarnya. Sistem kan, gedung itu kan sistem. Semua terkait dari modul, dimensi. Secara nggak sadar tuh sebenarnya terkait juga dengan sustainability. Jadi tadi memang sinergi antara architectural, struktur, dan M itu memang harus sangat diperhatikan dari awal ya Pak, agar setelah-setelahnya itu desainnya juga jadi lebih enak dan performa bangunannya juga lebih terjaga. Apalagi kalau ngomongin tentang embedded carbon nih Pak, dan penggunaan material yang seperti itu. Sebenarnya apa sih tantangan terbesar di Indonesia? Karena mungkin jika kita ngomong tentang LCA gitu, di luar sana mungkin sudah banyak yang aplikasikan, tapi di Indonesia mungkin masih terbatas. Nah itu gimana Pak? Dan sepertinya kalau dari penjelasan Pak Tio tadi, LCA akan sangat berpengaruh dengan penggunaan material di bangunan tinggi ya Pak ya? Ya, kita kan sebenarnya belum dihitung ya embodied carbon. Jadi carbon declaration, terus emisi. Kalau carbon kan terkaitnya banyak hal yang terkait dengan energi ya. Dan teknologi kita masih banyak. Sebenarnya dua-duanya sama sih dalam menghasilkan material bangunannya juga memiliki embodied carbon yang tinggi. Baja dan beton gitu ya. Dua-duanya tinggi. Nah sekarang keunggulannya baja bisa didaur ulang. Beton begitu bangunan itu udah habis umurnya dia jadi landfill. Ini yang sebenarnya lagi diusahakan juga, landfill. Selain jadi landfill harusnya dia bisa jadi material bangunan lagi gitu kan. Jadi
plus minusnya itu. Kemudian juga, tapi karena ketersediaan baja di beton di Indonesia lebih banyak, semen di Indonesia lebih banyak, ya yang murah dan logis di Indonesia ada beton betul apa ya reinforced concrete itu gitu. Kekuatannya berapa, ininya berapa. Kalau baja lebih terukur lah, karena dia hasil pabrik kan. Kalau beton kan harus ada slam test di lapangan segala macam. Sedangkan kalau kita bicara tentang sustainability itu longer term gitu ya. Jadi salah satunya adalah ya bagaimana supaya kita udah udah invest begitu banyak untuk bikin gedung. Satu, bagaimana secara konstruksinya efisien. Itu kan juga satu kriteria awal utama lah ya. Tapi yang orang sering lupa bagaimana operasionalnya efisien gitu. Kalau kita bicara yang kita sekarang banyak ukur kan operational carbon ya. Nah, embedded carbon ini belum lah ya, belum dipertimbangkan sebagai satu faktor penting. Nah, dengan adanya perhitungan LCA ini yang saya juga masih belajar, seharusnya bisa tuh mulai keluar indikator itu yang tadi. Seberapa tinggi sih yang embodied carbonnya rendah, karena kita lagi-lagi kita negara selain tropis, kita juga banyak gempa gitu ya, earthquake zone gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Jepang nggak bangunan paling tinggi di sana 60 lantai. Cukup, tapi hanya sedikit gitu. Tapi kebanyakan bangunan tuh 20-30 lantai tapi banyak sekali gitu. Kalau kita tuh bangunan dulu waktu ini 30-50 lantai, karena itu lebih ke nilai ekonomi real estate-nya, lahannya. Yang kedua sebenarnya bangunan tinggi itu membantu mengurangi pemekaran. Jadi pemekaran kita tuh cenderung horizontal. Itu juga kalau kita lihat ya di salah satu bangunan tinggi, ini mungkin Jakarta Selatan ada, terus di ini. Misalnya kalau di Jepang, di Tokyo gitu hampir rata semua 20 lantai gitu. Kenapa? Karena dengan demikian public services-nya juga lebih mudah terjangkau gitu ya. Radius kotanya. Tokyo sama Jakarta comparable lah. Tokyo metropolitan 30 jutaan, Jakarta Jabodetabek juga 30 jutaan penduduknya. Jadi, nah itu tapi dibandingkan dengan Tokyo, jaringan rel, aksesibilitas transportasi publik itu jauh. Apalagi yang infrastruktur lain yang nggak kelihatan ya. Dari listrik, dari air bersih, air kotor gitu. Jadi logika itu di situ gitu. Bagaimana kita bikin istilahnya polycenter lah. Jadi ada satu center, daerah layanannya gitu ya. Orang mau makan, mau ke bank itu ada semua di situ. Dia bisa naik sepeda, jalan kaki. Ini. Kalau di kita kan agak spread jauh gitu ya. Saya mau rapat kebetulan kalau Green Building Council dekat. Kalau ke klien aja kita harus naik mobil jauh gitu. Sekarang enak kalau kantor saya dekat MRT, tapi kan MRT hanya satu garis, sekarang baru satu garis gitu ya. Harus pindah moda transport lagi dan kurang efisien. Kalau di Jepang naik misalnya dari selatan mau ke timur, dia pindah sekali udah nyampe gitu, dan terukur waktunya dari sisi transport. Jadi itu juga salah satu yang mungkin bagian dari emisi karbon yang nggak terhitung di gedungnya sendiri, tapi terpengaruh dengan desain kotanya gitu. Selain tadi embodied carbon, baik lamanya, awetnya gitu ya. Yang paling cepat berputar kan sebenarnya interior, karpet yang ini. Jadi gimana hal-hal tersebut bisa ditekan juga gitu ya. Kalau kembali ke gedungnya sendiri sebagai arsitek ya dia harus tadi efisien dari modul sampai ke pemilihan material utama dan material finishing. Tadi Bapak cerita tentang investasi ya, investasi di awal itu mungkin kadang cukup tinggi ya, atau bisa dibilang untuk mendapatkan performa yang baik, investasinya agak cukup tinggi di awal, tapi punya performa baik di setelahnya gitu. Menurut Bapak, gimana sih cara biasanya kalau misalnya kita ketemu dengan owner bangunan atau perancang gedung, itu bagaimana cara pendekatannya agar kesadaran akan green building itu bisa dicapai, terkait dengan cost yang mungkin cukup challenging di awal? Ya, yang pertama, yang utama itu ya, satu sebenarnya construction cost kita jauh lebih rendah lah ya
daripada negara, nggak usah dibandingkan dengan Singapura. Singapura bisa lebih 2 kali lipat. Dari Malaysia aja kita masih lebih rendah gitu ya. Dengan biaya, ini saya bicara cost dulu. Tapi juga rentnya kita nggak tinggi juga gitu ya. Jadi memang orang sekarang berlomba-lomba menghemat biaya konstruksi daripada yang lain karena terkait dengan investasi dan lain-lain. Makanya kami mengharapkan adanya bridging atau dukungan insentif lah ya dari lembaga keuangan sekarang, dari pemerintah tapi lembaga keuangan gitu, bukan dari bonus, pengurangan aturan apa dan lain-lain, lembaga keuangan. Dengan itu dia bisa bridging dengan biaya konstruksi yang relatif rendah di kawasan ini. Sebenarnya kita mengharapkan bahwa savingnya itu saving untuk jangka panjang. Jadi saving untuk performance bangunan, kinerja bangunan. Yang sering kita bicarakan dengan klien ya itu substitusi tadi ya. Ini kita bisa menghemat di sini. Gimana kalau kita pakai untuk performance kaca yang lebih baik, atau gimana kalau dengan kami merancang efisien, kita bisa bikin second skin gitu ya. Dan second skin udah mulai populer juga. Tadinya kan double glass, terus sekarang second skin karena fasad bangunnya bisa berbeda gitu ya. Terus kemudian kami juga bisa, terutama bangunan-bangunan yang kayak bangunan komersial, kantor gitu ya, mall, rumah sakit, hotel, yang mereka invest, terus mereka operate juga, itu akan make a lot of sense lah daripada apartemen, kebanyakan apartemen, rumah susun gitu ya. Mereka bangun, mereka jual, mereka nggak terlalu concern sama operational sebenarnya ya. Nah itu yang sebenarnya sekarang kita harus lihat demand gitu, arsitek atau pelaku-pelaku industri gedung ini kita harus, dan terutama harus dimotori oleh GBCI sih, create demand dari masyarakat bahwa bangunan saya harus efisien karena saya yang akan bayar gitu. Segala macam cost sebenarnya kan ya dari mulai biaya keuangan sampai biaya pembangunan itu kan di offset ke tenant sama customer akhirnya gitu ya. Pembiayaan memang dari institusi keuangan gitu. Nah itu sebenarnya yang selama ini selain kita ngedorong ke building owner yang memang mereka run a business dan persaingannya ketat, apalagi sekarang gitu. Kalau didorong dari marketnya, demand marketnya makin tinggi makin baik, seperti awal tahun 2000-an itu orang udah mulai banyak yang concern karena pertengahan ya sebelum COVID tuh berlomba-lomba untuk bikin bangunan yang sustainable mungkin gitu. Oke. Ngomongin tentang bangunan yang sustainable itu, tadi kita udah bahas dari sisi energinya, passive design, dan sampai investasinya. Ada satu yang mungkin jadi isu juga nih Pak, kalau bangunan tinggi itu kadang mempengaruhi pengairan di daerah sekitarnya, atau konservasi air. Gimana sih langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh bangunan tinggi itu terhadap konservasi air ini Pak? Ya kalau di Jakarta aturannya udah jelas bahwa ada KDH, bangunan harus ada aturan zero runoff untuk bangunan tinggi maupun bangunan yang nggak tinggi gitu ya. Upayanya macam-macam gitu kan, karena Jakarta makin lama makin turun. Penyebabnya juga karena bangunan gedung juga gitu, karena mereka banyak menyedot air tanah. Itu juga udah dilarang sekarang. Selain itu juga ada intrusi air laut yang nggak tahu udah sampai mana. Kalau dulu tahun 80-an 90-an aja udah sampai ke Semanggi gitu. Jadi air tanahnya tercemar dengan air laut gitu. Kualitas airnya, jadi akhirnya gedung ada investasi lagi untuk filtering, untuk ini, jadi untuk menghasilkan air bersih. Dan kita kan nggak punya potable water sekarang. Walaupun kalau kata teman saya yang di industri air bersih, sebenarnya semua pengolahan air udah potable, udah bisa diminum. Yang nggak bisa adalah pengajian pipa-pipanya. Kembali ke kalau di Jakarta, dan sekarang banyak kota-kota, bahkan Singapura aja banjir lah ya. Karena jadi macam-macam dampaknya, karena satu pembangunan, kedua juga perubahan iklim. Betul. Ya kan. Jadi dan ada itu banyak salah kaprah juga. Waktu saya kan kebetulan jadi reviewer di Pemprov DKI. Buat mereka salah satunya green building adalah menaikkan ground floor. Jadi
lahan mereka nggak kebanjiran, tapi banjirnya kan di jalan umum kan. Itu yang ini yang salah gitu. Jadi sebenarnya prinsip zero runoff itu ya, kita punya tanah misalnya 1.000 meter persegi, ada hujan di situ selama curah hujan rata-rata sepanjang tahun berapa ya harus bisa ditampung. Tapi kan curah hujan kan fluktuatif juga, pas musim hujan bisa ini, jadi terus tangkinya kosong gitu ya sepanjang tahun. Itu ada juga teman saya yang cerita, owner building ownernya komplain, dia udah bikin tangki segini gede, biaya mahal gitu. Artinya apa? Yang paling baik ada lagi-lagi cara yang natural gitu ya. Jadi di landscaping itu kita bikin daerah, ya ini idealnya ya, kebanyakan sih banyak lahan-lahan yang sempit mau bangunnya banyak gitu loh. Idealnya sih ya menyisakan ruang untuk di landscaping itu dia bisa menampung air gitu ya. Salah satu yang bagus contohnya secara solusi landscape ya tempat eco park gitu. Tapi kami juga pernah buat istilahnya water sensitive urban design. Kami pernah buka juga di satu gedung perkantoran gitu. Kebetulan lahannya masih agak luas. Yang tadinya lapangan parkir dengan perkerasan, terus sebagian kita landscaping, parkirnya terus juga pakai grass block gitu, jadi bisa parkir motor tetap bisa dijadikan lapangan rumput, orang tetap bisa parkir. Tapi air kalau hujan dia tadinya dia kebanjiran, motornya terbenam. Sekarang dia punya satu kayak lembah gitu yang kalau hujan diisi air, kalau nggak hujan di ini gitu. Mirip-mirip prinsip seperti itu gitu. Jadi memang terutama di daerah kalau yang udah rob dan lain-lain itu ya mau nggak mau solusinya ya harus solusi infrastruktur kota gitu. Tapi kalau mau mulai bangun baru di daerah yang kawasan yang baru ya sisakanlah ruang untuk menampung air hujan yang kemudian bisa dipakai atau dirilis atau dikeluarkan pada saat curah hujannya udah turun gitu. Di Jakarta tuh kan atau di Indonesia tuh kalau hujan bisa berapa hari berturut-turut, terus hujan sebentar aja 15 menit, 1 jam gitu udah lumpuh kotanya gitu ya. Jadi gedung sebenarnya bisa membantu. Ini kita sebut restoratif, regeneratif desain yang kita sekarang dorong. Kalau kita bicara sustainability, kondisi lingkungannya terus menurun, kapan kita akan mulai pick up gitu. Jadi dengan regeneratif itu kita mengharapkan berhentinya penurunan ini, terutama di sisi karbon, suhu, dengan cara ya kita harus lebih ambisius lagi gitu menerapkan target. Sementara kita sekarang belum ke arah situ sih. Mungkin selain dengan proses desain atau selain dengan inisiasi-inisiasi yang telah kita lakukan kebangunan, regulasi juga penting ya Pak untuk menjaga agar bangunan itu tetap sustainable. Tadi Bapak juga sempat mention tentang Greenship. Sebagai Vice Chairperson dari Green Building Council Indonesia serta co-founder, Bapak pasti banyak terlibat juga dalam pembentukan Greenship. Menurut Bapak, bagaimana regulasi dan insentif yang saat ini telah berlaku di Indonesia? Baik itu untuk bangunan tinggi atau mungkin bangunan-bangunan baru atau bangunan existing lainnya. Ya, regulasi yang di Indonesia insentif itu yang selalu ditanyakan oleh pelaku bangunan. Saya mau bangun green kalau ada insentif. Tapi juga ada yang karena demand dari market, makanya saya lebih ngedorong untuk gimana caranya melakukan karena menaikkan market demand, tuntutan dari masyarakat, pengguna, konsumen dan lain-lain. Insentif sendiri selama ini hampir nggak ada. Sekali saya dapat bikin trotoar waktu itu zaman tahun 2007, waktu itu Gubernur Sutioso dikasih insentif pembebasan PBB di lahan yang dipakai untuk pejalan kaki gitu ya, akses pedestrian. Itu yang pernah terjadi gitu ya di Indonesia. Tapi berapa kali kita lobby Pemprov, saya nggak yakin juga kementerian ada regulasi. Kita dorong dan diterapkan di Jakarta. Sekarang udah jadi peraturan menteri PU untuk green building. Dan menurut saya regulasi itu akan efektif kalau ada pengawasannya gitu ya, ada law enforcement dan lain-lain gitu. Sekarang mungkin untuk sisi green building masih belum gitu. Tapi kita harus tetap
optimis bahwa sebenarnya ini kita kan membuat peta jalan gitu yang benar, gimana sebenarnya praktek bangunan gedung yang baik gitu, yang baik tidak hanya baik untuk arsiteknya, tapi juga untuk seluruh masyarakat, terutama untuk pengembangnya sendiri gitu ya. Dengan Greenship kan semuanya, dengan Greenship atau rating sistem itu kan sebenarnya semua terukur gitu. Nah, sekarang tantangannya juga gimana sinkronisasi antara rating yang sudah ada ke regulasi. Jadi kita harus disesuaikan. Yang menarik existing building sebenarnya. Yang sekarang tuh kebanyakan insentif market itu atau market demand-nya itu di bangunan baru. Sebenarnya dengan existing building, apalagi bangunan udah lebih dari 10 tahun gitu, gedung kan seperti mobil lah ya, dengan bertambahnya usia atau umur pemakaian, komponen-komponennya udah mulai kayak sealannya getas, gensetnya udah mulai boros, pompa terutama yang dipakai terus kan pompa gitu ya, lampunya harus diganti dan lain-lain. Itu sebenarnya market yang sangat luas karena itu aset yang udah berdiri, penyusutannya udah nol kali, udah jadi aset. Jangan sampai aset itu jadi liability. Sebenarnya itu yang harus kita dorong gitu ya, baik dengan regulasi maupun secara praktek. Secara ini kan banyak orang yang bangunannya udah lama justru dirubuhkan, terus bangun baru lagi, itu embedded carbon lagi. Sementara untuk membuat satu bangunan bagus atau jelek gitu ya, itu kan sebenarnya udah mengeluarkan effort. Jadi yang salah satu yang harus didorong juga renovasi bangunan baru. Renovasi bangunan existing. Kemarin saya sempat konsultasi singkat sama diskusi singkat dengan DJKN, Dirjen Kekayaan Negara di bawah Kemenq. Mereka tuh yang megang asetnya pemerintah lah. Hubungannya dengan pemerintah mau pindah ke ibu kota Nusantara itu ya. Mereka nanya kalau Jakarta gedung-gedung pemerintah kosong, apakah kita hancurin terus kita bangun baru, atau kita keep terus kita existing buildingnya kita renovasi lagi. Saya bilang ya kombinasi antara keduanya gitu. Kalau misalnya bangunannya seburu-burunya performance masih bisa masih bisa di secara teori ya. Tapi kalau bangunan heritage itu yang susah. Jadi kita dorong ke arah yang udah ada. Ya kita sebagai arsitek kan juga harus lihat peluang dan nggak hanya selalu bangun baru, menghancurkan yang lama, membangun yang baru. Itu sebenarnya secara embodied carbon itu bisa save emisi sangat besar sekali gitu. Kita nggak perlu bangun struktur dari nol. Ada, tapi saya lagi ngerjain satu pekerjaan untuk baru konsep ya. Karena memang integritas strukturnya udah berkurang jauh, jadi memang harus dihancurkan, bangun baru. Itu ada juga gitu. Jadi semua tuh harus dilihat dari per kasus, tapi sebisa mungkin kita menggunakan struktur yang udah ada gitu. Jadi dapat mengurangi emisi karbon juga ya Pak ya? Iya, emisi karbon dari penggunaan material yang baru gitu. Iya. Kalau ngomong-ngomong tentang perkembangan green building di Indonesia, apa sih harapan Pak Tio mungkin 5 atau 10 tahun ke depan? Apakah akan ada perubahan mindset daripada pekerja perilaku industri ini? Bagaimana desain dan kebijakannya? Nah, buat saya Green Building Council udah lebih dari 15 tahun ya, udah 16-17 tahun. Menurut saya pertumbuhannya tuh agak stagnan lah. Di awal-awal memang agak tinggi gitu ya. Nah, kemarin uniknya pas lagi pandemi justru naik. Karena terbukti bahwa sebelum pandemi kami udah promosi gitu ya sebagai Green Building Council ya. Dan saya selalu di board dari Bu Naning, Pak Iwan sampai sekarang. Ya, itu tantangan buat saya juga, PR yang maksudnya yang harus saya selesaikan. Saya udah begitu lama di sini tapi kok pertumbuhannya kurang gitu ya. Jadi harapan saya ya, jangan dijadikan tren waktu awal-awal 2009, wah itu ini sekali gitu ya. Jadi wah ini trennya green building. Jangan sampai orang bosan. Justru tren
udah bukan jadi tren tapi jadi mainstream sebenarnya yang saya harapkan gitu ya. Mainstream artinya semua orang praktek akan melihat mau di rating mau enggak, dia pakai pengukuran kinerja kita gitu ya, karena kita yang tropis daripada rating-rating dari luar, tropis dan tantangan. Jakarta oke, public transportnya udah ada Transjakarta dan lain-lain. Jadi misalnya kita pakai Singapura ya, mereka udah nggak mikirin lagi public transport. Kalau di kita kan ratingnya tetap ada gitu. Banjir kita di rating kita ada. Walaupun dia tidak di rating, dia bisa lihat ya praktek itu udah bukan jadi kayak tren, tapi mainstreaming. Nah, tantangan Green Building Council dan pelaku industri konstruksi sebenarnya sekarang bagaimana mainstreaming itu jadi satu kebiasaan lah. Jadi kalau orang udah selain desain yang aman tadi, yang selain dasar-dasar membuat bangunan gedung yang sesuai sama safety, security, kesehatan dan lain-lain, termasuk bagaimana bangunan tersebut jadi sustainable atau jadi aset yang jangka panjang gitu. Jadi bangunan yang sehat untuk penghuninya gitu. Jadi prinsip sustainability, triple bottom line itu semua tercapai gitu. Oke. Wah, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah diskusi banyak dengan Pak Tio tentang green building khususnya di kawasan urban dan gedung tinggi. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin sebelum kita mengakhiri podcast hari ini ada pesan terakhir dari Pak Tio. Pesan ya, ini saya kutip dari klien saya. Jadi kita bisa berbuat banyak dengan imajinasi, kekuatan arsitek, imajinasi dan niat baik. Jadi apapun yang dikerjakan, berimajinasi untuk hal yang baik dan untuk Indonesia yang berkelanjutan. Mantap. Jadi teman-teman jangan takut untuk berimajinasi dan eksplor desain teman-teman, tetapi tetap memperhatikan tentang desain berkelanjutan. Jangan lupa untuk terus mengikuti update Green Building Council Indonesia dan up to date tentang green building di Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.